Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang hikmah ketauhidan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau membicarakan kajian ilmu tauhid tentang masalah terbuka hijab. Hijab artinya dinding antara hamba Allah yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dindingnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk, maka kita tidak akan mungkin diperlihatkan keelokan zat wajibal wujud lagi suci adanya. Untuk bisa terbuka hijab tentu ada usaha-usaha yang kita lakukan. Paling tidak ada khalwat. Kita fokus diri kita dengan Allah. Perhatian kita dengan Allah. Kita tidak mengingat dunia, yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu langkah amaliyah ibadah yang membuat bisa terbuka hijab. Ada usaha ikhtiar. Menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah, terbuka hijab itu dengan tujuan agar kita mengetahui ketenangan iman. Rasa ketenangan, rasa kebahagiaan yang luar biasa. Kalau sudah terbuka hijab, tidak ada lagi kita merasakan duka. Maka kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kita tidak mungkin bercita-cita ingin terbuka hijab. Semua itu urusan Allah. Kalau Allah memperlihatkan keelokan zat wajibal wujud melalui halwat ibadah yang kita lakukan, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, disinilah manusia bisa terbuka hijab, karena dia mendapat petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan maunya kita, tetapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah karena kita sudah dekat sekali dengan Allah, sudah taqarrubun ilallah, semakin dekat karena ibadah amaliyah yang kita lakukan, maka Allah memperlihatkan keelokan zat wajibal wujud sehingga kita tidak lagi merasakan duka kita. Maka betapa kita merasakan ketentraman yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Artinya kita mendapatkan hidayah, jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah, jalan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kriteria yang kita lakukan. Ada 5 kriteria yang menurut pandangan ahli ilmu tauhid ahlu sunnah wal jamaah untuk bisa terbuka hijab. Yang pertama, ayyaral abdu jiryani qudratil haqqi bil asya'i.
bahwa hamba melihat atau memandang jiryani qudratil haqqi, kepada kekuasaan Tuhan yang sebenarnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Artinya bahwa hendaknya melihat hamba kepada kekuasaan Tuhan yang sebenarnya memperlakukan sesuatu di alam ini. Artinya dia tidak memandang yang lain, ya. Memperlakukan sesuatu ini adalah semuanya Allah. Jadi pandangannya, kalau dia memandang pohon bisa besar, bisa memiliki rantik daun, terjadi perubahan-perubahan, termasuk juga menghijau rumput-rumput. Semuanya itu pandangannya adalah Allah. Itu merupakan qudratul haq, kekuasaan Allah. Termasuk juga ya manusia memiliki kemampuan, semuanya itu adalah qudratul haq, adalah kekuasaan Allah, bukan kekuasaan makhluk, tetapi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Artinya itu yang diberikan kepada makhluk. Sebenarnya makhluk tidak memiliki apa-apa. Itu adalah merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar bisa terbuka hijab, ayyusahidul abdu subhanahu wa ta'ala muharrikahu wa musakkinahu binaqyi fi'lil abdi. Bahwa hamba itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wa musakkinahu wa muharrikahu, geraknya hamba itu, wa musakkinahu, dan diamnya hamba. Dia memandang geraknya hamba dan diamnya hamba, binafyi fi'lil abdi, bukan perbuatan hamba, tetapi itu perbuatan Allah. Hamba kita dapat melakukan sesuatu dan itu adalah perbuatan Allah. Tetapi jangan kita menyandarkan kalau seorang manusia melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang negatif, lalu disandarkan bahwa itu adalah perbuatan Allah. Nah, ini namanya zabariyah. Man amila saliham faminallah, barang siapa yang melakukan amal salih, faminallah, maka itu dari Allah. Jadi kalau melakukan yang baik, kita beribadah, melakukan amaliyah, maka itu adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa falinafsi, dan apabila manusia itu melakukan kejahatan, falinafsi, maka itu falinafsi, maka waman asa falinafsi, maka dari diri kamu sendiri. Jangan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah pandangan batinnya. Yang menggerakkan, yang mendiamkan, nah, semuanya itu Allah. Jangan sampai itu geraknya hamba, diamnya hamba. Nah, ini pandangan batinnya. Begitulah langkah-langkah yang dilakukan agar bisa terbuka hijab. Wa huwa fa'alul lima yurid, dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu bebas mau berbuat, tidak ada. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak ada yang melarang. Apapun yang Allah lakukan. Tetapi jangan menyandarkan bahwa apabila ada perbuatan jahat, perbuatan negatif, perbuatan yang tidak baik pada makhluk, itu dikatakan perbuatan Allah. Itu jangan.
Yang ketiga, kriteria terbuka hijab, isbatul abdi li fi'lil haqqi litabarri minal hawli wal quwwah. Menetapkan hamba li fi'lil haqqi bagi perbuatan Allah yang sebenarnya. Litabarri minal hawli wal quwwah artinya melepaskan dia, bukan dia yang berbuat tetapi Allah. Dan kita tidak bisa melakukan sedikit pun. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak bisa, tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalau ada daya dan kekuatan di dalam diri kita, itu adalah daya dan kekuatan Allah. Begitu pandangan batin. La tataharraku gharratun illa biiznillah. Dan kamu tidak bergerak sebazarah pun illa biiznillah, tanpa izin Allah. Semua sekecil apapun, berzarah pun kita bergerak, itu adalah tidak bisa tanpa seizin Allah. Maka pandangan batin kita semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini mengisbatkan, menetapkan, menafikan. Artinya menafikan itu meniadakan hamba, bukan hamba yang melakukan perbuatan, tetapi Allah yang sebenarnya. Allah yang sebenarnya. Yang keempat, ini yang keempat. Ayyushahidal abdu min iradatil haqqi wa qudratil haqqi wa yashhada tasarrufatil haqqi fil makhluqat. Pandangan hamba dari kekuasaan Tuhan yang sebenarnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, wa qudratil haqqi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yashhada tasarrufatil haqqi. Artinya memandang perlakuan Tuhan. Memandang perlakuan Tuhan yang sebenarnya fil makhlukati. Dijadikan segala makhluk. Jadi apa yang dijadikan Allah segala makhluk itu adalah perlakuan Allah, bukan perlakuan makhluk. Artinya ya melalui sebuah pernikahan lahirlah seorang anak. Kemudian itu lahir, semua itu adalah dari Allah. Dan manusia tidak memiliki daya dan kekuatan. Nah, ini yang namanya, itu adalah merupakan kudrat Allah ingin merubah manusia. Ada yang tinggi ya lahir, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang tampan, ada yang cantik. Semuanya itu adalah sudah merupakan min iradatil haqqi, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita menginginkan saja bahwa kita ingin punya anak yang tampan, ya memiliki fasilitas yang banyak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah tawakal, sudah berusaha maksimal, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi inilah yang ada, maka kita syukuri. Dan itu merupakan takdir, dan itu sudah merupakan kehendak Allah. Allah mampu merubah segala-galanya. Ya, terjadinya hujan, panas dan sebagainya. Wa qudratil haqqi, itu kehendak Allah. Manusia itu dulunya tidak ada, kemudian ada. Nah, kemudian meninggal lagi, tidak ada lagi. Semuanya itu adalah kehendak Allah, kudrat Allah. Dan kita hanya
menerima dengan lapang dada. Itulah qudratul haq. Nah, ini pandangan batin kita. Jangan sampai terjadi suudzon, sangka-sangka yang tidak baik dengan Allah. Semuanya yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, ayyaral abdu min suduri fi'lil makhlukat fayarbi'u musahadatul abdi ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Ayyaral abdu min suduri fi'lil makhlukat. Hamba melihat dari hati perbuatan segala makhluk. Fayarbi'u artinya fayarbi'u maka kembali, fayarbi'u musahadatul abdi maka kembali pandangan hambanya itu kepada Tuhan, kepada Allah yang sebenarnya. Artinya melihat perbuatan-perbuatan makhluk. Ini makhluk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan makhluk dari perbuatan segala makhluk, maka dia mengembalikan itu adalah bukan hamba tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pandangannya kepada Allah, Allah yang berbuat. Tuhan yang sebenarnya, yang maha suci, yang maha tinggi, artinya melakukan. Tapi ingat, kalau makhluk itu berbuat yang tidak baik, jangan menyandarkan itu perbuatan makhluk. Nanti itu jadinya jadi Jabariyah. Tetapi kalau Qadariyah, nah tidak ada Allah, semuanya makhluk yang melakukan. Bisa berhasil, bisa memiliki investasi, memiliki fasilitas yang banyak, memiliki kebun yang banyak, uang yang banyak, dia berusaha berhasil, itu bukan karena Allah, tetapi karena dia sendiri. Ini pandangan Qadariyah, ini pandangan yang sesat. Nah, dan kita adalah mengikuti pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Allah semuanya yang berbuat, kita tidak memiliki usaha ikhtiar. Kita ini ada usaha ikhtiar. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan nasib suatu kaum ini hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri yang merubah, tetapi melalui usaha ikhtiar. Sampai batas-batas maksimal dia berusaha, tawakal, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ayyaral abdu tadi min suduri fi'lil makhlukat. Ya, terulang. Ya. Artinya dari jalan yang bahwa melihat hamba dari perbuatan segala hamba. Jadi kalau hamba melakukan perbuatan, maka dia kembalikan musyahadahnya. Ya, pandangan hamba itu bahwa yang berbuat itu Allah, bukanlah hamba yang berbuat. Kalau artinya, kalau istilah sekarang, lahiriahnya saja kita, tapi hakikatnya Allah yang berbuat. Tanpa Allah tidak mungkin ya hamba bisa melakukan. Semua daya dan kekuatan yang kita miliki ini adalah daya dan kekuatan Allah. Itulah 5 hal di antara kriteria terbuka hijau. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala pertemuannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kajian kita tentang perbedaan musyahadah, perbedaan pandangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.